Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Semoga kita kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang kita jalani sekarang hanyalah menunggu waktu, menunggu malaikat maut mencabut nyawa kita. Dari situlah kehidupan sesungguhnya akan kita jalani. Saat manusia meninggal dunia, adapun yang terputus semua amalan kita, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentunya akan sangat berharap amal yang pernah kita kerjakan semasa hidup bisa menghantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang amal jariah. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Barang siapa yang gemar melakukan sedekah jariah, maka pahala yang akan diamalkan tersebut terus mengalir. Sekalipun kita telah meninggal dunia, kita akan terus mendapat kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslim lainnya. Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan yang mana amal tersebut bisa memberi pengaruh baik bagi masyarakat luas. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapat pahala dari amalan yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan menuai dosa ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hatilah jangan sampai kita kejebak ke dalam dosa jariah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengalir mengikuti pelakunya tersebut walaupun pelaku tersebut telah meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lalu jenis dosa apa yang akan terus menimpa pelaku meskipun pelaku tersebut telah meninggal dunia? Yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga banyak orang yang melakukan sekalipun orang tersebut tidak mengajaknya orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mempelopori suatu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapat dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa meski orang yang menjadi pelopor maksiat tersebut tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi dengan perbuatan yang ia kerjakan tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti hal yang dikerjakannya. Oleh karena itu, anak Adam yang pertama kali membunuh, maka dia akan dilimpahkan tanggung jawab atas semua kasus pembunuhannya itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara jolim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita mengkaji dalam lagi hadis tersebut, maka bisa diambil contoh, yaitu mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang memakai celana pendek dan orang lain menirunya, maka wanita tersebut akan mendapatkan dosa jariah. Wanita tersebut tidak merasa risih para wanita memakai celana pendek di hadapan publik, padahal kita semua tahu celana pendek hanya boleh digunakan ketika berada di dalam rumah saja. Mungkin benar wanita yang pertama kali memakai celana pendek tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan, namun mengingat wanita tersebut mempelopori kemudian banyak yang meniru, maka ia pun mendapat kucuran dosa dari semua yang menirunya tanpa mengurangi sedikit pun. Pelopor yang menggunakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua itu adalah mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seseorang yang meniru atau sengaja perbuatan dosa, maka mendapat dosa dari para pengikutnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosa dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa yang mereka sesatkan, yang tidak tahu sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para dai yang menyeru atau tokoh paranormal yang mengajak kepada kesirikan. Orang-orang inilah yang terus mendapat aliran dosa sekalipun meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti menjalankan apa yang diperintahkan, selama itu pula orang tersebut akan turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun jasadnya sudah terkubur dalam tanah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada saudara-saudara sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.